Shalom. Wow, shalom. Bapak Mama yang diberkati Tuhan, pengalaman banyak membuktikan bahwa kehidupan yang dibangun dari semua yang sulit itu akan jauh lebih kuat. Saya ulang lagi. Pengalaman banyak membuktikan bahwa kehidupan yang dibangun dari segala sesuatu yang sulit akan membuat kita tidak hanya kuat, tetapi kita akan bisa menghargai hidup. Bapak Mama mau bukti, tiap hari kasih anak uang 50.000, coba. 2 tahun mendatang, kasih uang 50.000, itu dia bilang, itu tidak cukup bagi dia. Kesulitan-kesulitan itu Bapak Mama sebenarnya mau mengajarkan kepada kita tentang banyak hal. Salah satunya, supaya tahu menghargai hidup. Ada banyak orang yang akhirnya pekerjaannya harus dia lepaskan. Ibarat nasi ini lengkap ini. Su ada daging, su ada sayur, su ada nasi. Apa yang kurang di situ? Tapi akhirnya dia harus melepaskan itu semua. Karena bisa jadi salah satu penyebab dia mendapatkan sesuatu itu dengan amat sangat gampang. Kekasih-kekasih Kristus, kehidupan di tanah pembuangan itu tidak pernah tidak diizinkan oleh Tuhan. Kita selalu mengimani Bapak Mama, apapun yang Bapak Mama dan saya lewati, sesulit apapun itu atas izin Tuhan. Bahkan yang pahit juga itu atas izin Tuhan. Bahkan yang manis juga itu atas izin Tuhan. Ketika Israel ada di pembuangan itu Bapak Mama, sebenarnya kehidupan mereka itu sementara sedang diasah oleh Tuhan. Yesaya 55 ini adalah bagian sapaan di mana Israel sementara sedang menyiapkan diri untuk berpindah dari pembuangan menuju berpulang ke Yerusalem. Saya pikir rentang waktu antara situasi yang sulit yang menekan lalu membawa ketong untuk terangkat lalu keluar ke tempat yang lebih mudah itu Bapak Mama. Itu juga bukan pekerjaan gampang. Yesaya 55 ini mau menceritakan kepada kita tentang bagaimana Israel diajak untuk bangkit dari keterpurukan. Orang yang sudah terpuruk lama, sudah mau kerja hanya tidur, tidak mau bangun karena melihat aduh ini tidak ada masa depan, ini ajak dia itu sedikit susah, itu butuh jurus khusus, kira-kira begitu. Untuk mau membawa dia pada keadaan di mana membangkitkan semangatnya untuk melihat bahwa di setiap masa itu ada waktunya, ada masa sulit. Tapi ada masa yang sulit itu Tuhan ubah menjadi masa-masa yang menggairahkan kita. Itu tidak gampang itu. Tapi Yesaya benar dipakai oleh Tuhan. Ia mengabarkan satu berita untuk mengasah supaya Israel itu kembali dan melihat, jangan membuat hidupmu terkungkung dalam masa depan yang pahit, masa lalu yang pahit itu. Itu berita Yesaya dalam pasal 55. Masa lalu itu kalau kelam Bapak Mama kita mau belajar lupakan, itu perkara besar. Seperti orang yang putus cinta ini, pemuda-pemuda banyak. Mereka kalau putus cinta itu, apalagi su menaruh pengharapan, su tukar cincin, walaupun itu cincin kea saja. Tapi akhirnya mai tua bilang, kita the end, selesai sampai di sini. Bap tua bilang, aduh, jembatan liliba panggil beta menyahut. Tidak mudah itu Bapak Mama. Karena itu Israel diingatkan oleh Tuhan melalui Yesaya. Lihat ada masa depan itu dalam Tuhan.
Masa di mana engkau ada dalam kepahitan hidup itu akan segera selesai. Karena setiap waktu itu ada masanya, setiap peristiwa itu ada masanya. Di ayat yang pertama itu Yesaya buka dengan mau menyampaikan tentang siapa dia di hadapan Israel. Dia Tuhan, bukan Yesaya. Dia buka supaya Israel yang sudah harapannya menipis bahkan hilang itu, akhirnya kemudian disegarkan ketika Yesaya bercerita lagi tentang siapa dia. Itu 70 tahun itu Bapak Mama, itu hampir 3 generasi itu waktu luar biasa lama. Bisa jadi mereka lupa tentang siapa itu Allah. Mereka disadarkan oleh Yesaya, sehingga Yesaya menggambarkan Allah itu sebagai Allah yang menjadi penyedia makanan. Penyedia makanan. Firman Tuhan di ayat pertama itu, Bapak Mama yang bawa Alkitab coba lihat. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Ini kata-kata ajakan. Tuhan melalui Yesaya ajak kembali Israel, mari. Kalau engkau sudah berjalan jauh itu bahasa sederhana, mari pulang. Kembali ke sini. Jangan lagi engkau berjalan terlalu jauh. Mari engkau yang lapar, engkau yang haus, mari. Yesaya mengingatkan kepada orang Israel untuk kembali kepada Allah. Karena itu di balik pernyataan marilah ini Yesaya mau kasih tahu bahwa Israel tidak pernah diajak oleh Tuhan menuju dunia kematian. Israel sementara diajak oleh Tuhan untuk memasuki sebuah dunia baru milik orang-orang hidup. Karena itu simbol makan dan minum itu hanya orang-orang hidup. Bapak Mama salah kalau pi kuburan kasih seri pinang, itu siapa mau makan baingau yang makan itu, kira-kira begitu. Kalau pi kuburan taruh, aduh ini bab tua ini kalau dia makanan kesukaan ini jagung ketemak, Mama masak, nah Mama bawa kasih Bapak. Lalu lawar, itu pi 5 menit Bapak Mama dong balik, itu kira-kira siapa yang makan? 2 kemungkinan, baingau atau anjing yang makan. Karena memang soal makan dan minum itu milik orang-orang hidup. Karena itu Yesaya bawa orang Israel untuk kembali kepada dunia orang hidup, di mana mereka mati dalam pengharapan. Mereka dilihat hidup tetapi sebenarnya harapan mereka sudah mati. Marilah engkau yang haus dan engkau yang lapar itu ajakan, kembali sini. Ini beta sang pemberi hidup, kata Tuhan melalui Yesaya. Kehidupan yang tadinya putus itu karena dosa-dosa Israel itu dipulihkan, dan siapa yang punya inisiatif pertama memulihkan hubungan itu? Tuhan. Alkitab catat, yang selalu punya inisiatif untuk memulihkan sebuah hubungan itu Tuhan, bukan manusia. Hubungan mereka harus dipulihkan. Bapak Mama yang diberkati Tuhan, semua yang disediakan oleh Allah itu akan benar-benar menjadi milik orang Israel kalau apa? Kalau ada relasi. Makan dan minum dengan limpah itu tidak ada di pembuangan. Itu mereka susah saja yang ada. Tidak ada di pembuangan. Sehingga ada sebuah konsep penawaran di mana engkau kembali. Semua Tuhan siapkan. Tapi Alkitab juga bilang kepada kita, Bapak Mama, ini Tuhan kasih, ini gratis. Tuhan kasih gratis, mari. Tapi ingat Bapak Mama, semua yang disiapkan oleh Allah itu memang gratis.
Tapi semua yang gratis itu tidak akan pernah dapat Israel kecap tanpa sebuah relasi. Tidak ada sesuatu yang gratis tanpa relasi. Tidak ada sesuatu yang murahan tanpa relasi. Gratis itu kan cenderungnya murahan. Bapak Mama, saya punya pengalaman dulu itu ketika baru beberapa bulan bersama-sama dengan Bapak Edi dan anak-anak. Itu kalau jam 10 malam, itu toko-toko roti, kafe-kafe itu menyediakan itu makanan, mereka tidak bisa bawa pulang atau kasih panas. Lain dan kotong orang Indonesia. Makanan yang sudah dibuat hari ini harus selesai habis. Kita besok kasih panas, nak kukus, nak masuk oven, nak. Di sana tidak. Jadi ada tulisan engkau boleh ambil gratis. Tapi lihat di sana, yang orang antri ambil gratis itu sedikit itu. Waktu saya di sana saya bilang, aduh, ini kalau di Indonesia kotong suba injak. Ini gratis nah. Roti isi daging, roti isi keju, super misa kotong ba injak. Beta bilang begitu. Mereka tidak mau ambil gratis. Karena apa? Bagi mereka itu gratis bukannya tidak baik. Gratis itu bukannya tidak layak untuk dikonsumsi. Tapi ada orang yang lebih layak untuk ambil sesuatu yang gratis. Kalau mereka punya uang, kenapa mereka tidak bayar? Nah, Bapak Mama saudara, sesuatu yang gratis ini bagi Yesus memang cenderung akan dimurahkan ini. Karena itu dia menaruh harga pada sebuah kata gratis ini. Menaruh harga pada sebuah kata penting, yaitu relasi, hubungan. Allah tidak akan pernah bisa menyejukkan kehidupan orang Israel tanpa sebuah hubungan. Allah tidak akan pernah bisa menjawab harapan-harapan orang Israel itu tanpa hubungan. Itu tidak bisa. Itu dia pun syarat. Gratis, bukan tanpa relasi. Menjadi benar demikian Bapak Mama. Karena itu Tuhan Allah bilang membutuhkan spirit dari orang Israel untuk sadar kenyataan ini. Spirit itu roh. Roh itu mendorong orang Israel. Roh itu datang dari luar lalu masuk ke kotong, dorong kotong untuk melakukan sesuatu. Spirit lebih bernada pada nada positif. Israel harus memiliki ini dulu. Karena tanpa kemauan untuk membangun sebuah relasi, maka tawaran Tuhan akan menjadi sebuah tawaran yang sia-sia. Pemeliharaan Tuhan itu Bapak Mama kemudian dibaharui dengan sebuah perjanjian. Jadi janji sudah ada. Sejak Abraham itu janji sudah ada. Kira-kira begitu Bapak Mama. Tapi kemudian akhirnya janji itu dirusak. Allah kemudian ambil inisiatif membaharui janji itu. Lalu kemudian janji itu dihianati. Lalu Allah ambil inisiatif lagi untuk membaharui. Sampai di pembuangan di Babel, Allah lagi punya inisiatif untuk membaharui janji. Membaharui janji. Janji Allah terhadap Israel tidak pernah selesai. Tapi karena dosa Israel kepada Tuhan, maka janji itu harus dibaharui. Bukan Allah yang mengkhianati janji, tapi Israel lah yang mengkhianati janji. Sehingga perlu ada sebuah pembaharuan yang diikat dalam sebuah kata, relasi dalam ketaatan. Bapak Mama saudara-saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, Yesaya 55 dia bilang, baharui itu lewat siapa? Ada kata Daud, nama Daud. Sini ada berapa orang nama Daud? Karena itu yang punya nama Daud itu jaga baik-baik. Itu Alkitab Daud. Itu nama istimewa. Karena itu kalau su nama Daud, nah tolong jaga tutur kata tuh. Jangan su nama Daud, nah ini dia pun perbuatan diat. Bagian yang kedua Bapak Mama, ayat 6 sampai ayat 7. Relasi itu harus dibangun bukan hanya keinginan dari Allah. Tetapi relasi itu juga harus dibangun dari dasar keinginan orang Israel untuk membangun sebuah relasi. Ini tidak bisa ditawar. Harus dari orang Israel sendiri.
Karena apa? Kalau sesuatu yang dipaksakan itu akan menimbulkan tekanan. Sesuatu yang dipaksakan itu akan lebih dilihat sebagai bukan sekedar sebuah himbauan, tetapi sebuah bentuk intervensi. Allah mau supaya inisiatif itu juga datang dari Israel. Dan karena itu Bapak Mama, segala sesuatu yang dibangun dalam kesadaran itu sangat diperlukan ketika pembaharuan relasi ini akan dikerjakan oleh Tuhan. Selama ia berkenan ditemui, carilah Tuhan. Selama ia berkenan ditemui, berserulah selama ia dekat. Itu Bapak. Ini Tuhan mau kasih tahu kepada orang Israel, cari Allah itu selagi ada kesempatan untuk mencari Dia. Cari. Saya ingin membangkitkan kerinduan orang Israel untuk mencari Tuhan, bukan dalam rangka urusan untuk memenuhi urusan perut, makan, minum. Konsep mencari Tuhan itu bukan untuk menenangkan kita punya perut supaya kita tidak lapar dan haus. Kan itu keliru Bapak Mama, kalau musim hujan ini kita hanya kerja tanam, tapi tidak ingat Tuhan itu. Yesaya kasih ingat kepada orang Israel, engkau mencari Tuhan, jangan engkau termotivasi hanya untuk memenuhi urusan makan dan minum. Tapi engkau mencari Tuhan ada dalam satu bingkai kesadaran diri bahwa Israel tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Amin. Orang cari Tuhan itu harus sadar. Kita sadar kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kadang kita kita ada dalam sebuah pikiran yang keliru itu, motivasi yang dangkal. Saya datang gereja supaya diberkati, saya memberikan persembahan, saya memberikan nazar supaya diberkati. Dijauhkan dari sakit penyakit, dijauhkan dari segala bentuk kegagalan. Apa yang beta kerjakan selalu berhasil. Lalu kira-kira Bapak Mama, kalau Bapak Mama sudah hidup dekat dengan Tuhan, Bapak Mama sudah pakai dua lutut untuk berseru kepada Tuhan, Bapak Mama sudah mentaati semua yang Tuhan kehendaki, lalu hidup Bapak Mama terus ada dalam persoalan itu, kira-kira siapa pun salah. Sehingga kita selalu bilang cari Tuhan untuk dapat berkat. Lalu ketika kita dapat berkat, kita merasa tidak lagi membutuhkan Tuhan. Karena kita pun hidup ini orang bilang kita tidur di atas doi, tidak butuh Tuhan. Tapi ketika kesadaran ini bangkit dari sebuah hati yang tahu siapa kita di hadapan Tuhan, saya cari Tuhan karena saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Seperti seorang suami yang berkata kepada istri dalam kecintaannya, saya tidak bisa hidup tanpa mama. Karena relasi suami istri itu dibangun dalam perjanjian lama. Relasi Israel dengan Allah, Allah dengan Israel itu dibangun seperti relasi suami dengan istri. Bapak Mama yang diberkati Tuhan, kenapa cari Tuhan? Karena Yesaya bilang Tuhan menyediakan kasih setia yang tak berkesudahan. Tidak ada limit dalam kasih setia Tuhan itu. Tidak ada batas. Kita pun saudara satu daging ini juga kasih setia juga bisa ada batas. Ini hari dia baik tolong betong, tapi jangan bikin tak salah dan dia pun tulang dan daging. Itu dia bilang 7 turunan. Mama dan Bapak juga kasih setia itu bisa berkesudahan. Kadang-kadang ada anak yang juga tidak tahu itu. Dia tidak tahu dia asal dari mana, dia lupa buang mama dan bapak. Mama dan bapak pakai kain waktu wisuda. Dia bilang, Mama jangan pakai kain, pakai rok jeans. Karena dia malu. Kadang-kadang anak-anak zaman now ini sekarang malu, Mama dong pakai apalagi tembakau ada di sini. Mulut dong ini bibir merah. Mama hapus itu, pakai lipstick yang tidak bisa dihilangkan dengan air. Kekasih-kekasih Kristus, kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan. Sehingga dia bilang kepada orang Israel, rancangan Tuhan itu tidak sama dengan rancangan manusia. Kita ingat kisah Yusuf.
Ada nama Yusuf? Son mau angkat tangan ya. Nanti baptis baru beta tahu ini nama Yusuf. Kisah Yusuf itu Bapak Mama. Dia pun saudara-saudara jual dia. Pengalaman kehidupan jual. Karena itu benar orang bilang setiap peristiwa ada masanya. Akan selesai. Seperti majelis sinode ini kasih kita tema ini Bapak Mama. Itu tema kita, kesulitan akan berlalu. Semua yang sulit itu akan berlalu. Tapi semua yang enak juga akan berlalu. Karena memang segala peristiwa ini ada dia punya masa. Karena itu jangan terlalu cepat-cepat. Kita pun hidup nih macam kesusah terus dari lahir sampai dengan sekarang. Kita punya hidup macam tidak ada dia punya orang dong baik-baik. Mereka ini ketawa-ketawa terus. Mereka kesenang-senang. Bapak Mama ada picek mereka pergumulan hidup lebih dalam. Semua orang yang terlihat itu baik. Kalau kita telusuri, mereka tidak pernah terlepas dengan yang namanya kesulitan hidup. Semua yang terlihat itu aman-aman saja. Bapak Mama kalau picek, karena itu kami selalu pendeta itu nomor 1 orang yang sementara sedang bertemu dengan pergumulan. Nomor 2, satu Tuhan, kami nomor 2. Semua yang terlihat aman-aman itu cek lebih dalam lagi itu Bapak Mama. Semua kelihatan baik. Tapi cek, aduh itu mereka pergumulan berat kan itu Mama. Tolong kami menggumuliin. Segala peristiwa ada masanya. Yusuf bilang dulu engkau jual saya. Tapi sekarang saya justru menjadi seorang pejabat di Mesir. Saudara-saudara dong menangis. Mau pi mana? Ini gandum hanya ada di dalam kuasa mulutnya Yusuf. Gandum pi sini, Yusuf bilang pi sana, gandum pergi. Yusuf bilang tidak ada di situ, gandum tidak bisa pergi ketika kelaparan hebat terjadi di negeri. Sehingga Yusuf bilang kepada dia pun saudara-saudara, dia bilang kamu mereka-reka sesuatu yang jahat bagi saya. Tapi Allah mereka-reka yang baik kepada saya. Amin. Kalau Bapak Mama sadar ada orang yang mereka-reka kejahatan ini, yakinkan dirimu bahwa Allah tidak pernah mereka-reka yang jahat untuk kita pun hidup. Bapak Mama yang terkasih dalam Yesus Kristus, hal yang terakhir yang ingin disampaikan oleh Yesaya adalah bahwa semua janji Tuhan itu akan bermuara pada tempatnya. Dia tidak akan pernah kembali. Dalam penyampaiannya yang terbuka, dia berkata, kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Sehingga dia dengan tegas dia bilang rancangan Tuhan tidak sama dengan rancangan manusia. Ini mau kasih ingat lagi orang Israel yang kesekian kalinya bahwa Tuhan yang memilih orang Israel adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan janjinya. Ia digambarkan itu Bapak Mama seperti tinggi antara langit dengan bumi. Itu menggambarkan sebuah perbedaan yang sangat signifikan antara langit dan bumi. Janji Tuhan begitu. Janji Tuhan dengan antara manusia dengan manusia punya janji dengan janjinya Tuhan itu perbedaannya demikian. Ini ya saya mau bilang begini Bapak Mama, dia pun janji, rancangan Tuhan itu bicara tentang isi. Bicara tentang apa yang sementara sedang Tuhan siapkan untuk orang Israel. Itu isi paling penting. Janji Tuhan itu isinya apa? Akan membawa dan membuat orang Israel menjadi bangsa yang besar. Ini janji Tuhan kepada orang Israel. Tapi untuk sampai masuk kepada janji itu memang Israel harus melewati masa-masa yang tidak mudah dan salah satunya adalah pembuangan. Mari kita perhatikan dalam strategi pemasaran itu Bapak Mama, orang lebih senang itu bermain dia punya casing, kira-kira begitu. Dan kita selalu tergiur dengan sesuatu yang nampak. Mobil-mobil atau motor-motor zaman 30 tahun yang lalu itu ya Honda Win. Kami dulu di Ampoang itu Honda Win itu motor terbaik tahun dulu itu.
Itu mau lompor, mau banjir, itu dia buang putus. Tapi sekarang ini mulai motor diganti dengan berbagai macam bentuk aksesoris dan terlihat nampak. Itu strategi pemasaran begitu. Tapi kita cek, roda tetap 2 untuk motor. Roda itu tetap bulat. Kadang-kadang kita jatuh pada membeli barang-barang itu yang terlihat itu bagus di muka kita. Nampak, ini keren nih, pakai Pak. HP sekarang ini mau Cina, mau apa lagi, mau dari kapan, Bismarck, itu semua ada. Tapi pakai 1 tahun 2 tahun, son jadi doil. Kan itu banyak orang yang setia itu HP center itu. Kan orang bilang casingnya tidak bagus, tapi isi dalamnya Pak, itu banting sendiaju akan tetap pakai. Dulu saya senang pakai itu center, tapi sekarang karena memang harus, bukan karena mau dengan zaman, sesuai dengan zaman, tapi berita-berita lebih banyak disampaikan dalam WhatsApp. Bapak Mama, saudara-saudara, kalau hidup kita melewati banyak persoalan, maka yang dipegang itu adalah janji Tuhan. Casing itu jalan menuju. Kalau casingnya tidak baik, ingat, dia punya isi jauh lebih penting daripada casing. Ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan Bapak Mama. Ketika Bapak Mama dan saya, kita sementara sedang menghayati Minggu Sengsara Kristus yang keempat, yang pertama. Saya mau bilang begini, tidak ada satu orang pun yang terlepas dari penderitaan. Tidak ada seorang pun yang bisa terlepas dari persoalan hidup. Saya selalu bilang begini Bapak Mama, di dunia sepanjang Bapak Mama masih makan nasi, masih makan jagung, kita pun 2 kaki ini masih berpijak di dunia ini, jangan pernah minta Tuhan jauhkan persoalan ini. Kalau Tuhan izinkan ya, tapi berdoalah, selalu saya katakan, minta Tuhan tambahkan kekuatan di kita pembahu ini. Minta Tuhan tambahkan kekuatan ketika kita sudah tidak mampu lagi memenuhi ini kuatnya kehidupan dengan pergumulan. Minta Tuhan taruh kekuatan. Dan saya mau kasih ingat, kekuatan itu hanya engkau temukan ketika engkau duduk di bawah kaki Tuhan. Kita dicas itu. Baterai itu Bapak Mama HP, Bapak Mama pakai satu hari. Besok itu mesti cas lagi. Tidak bisa kita hanya pakai HP lalu kita minta Tuhan tolong kasih naik deh pun baterai, itu tidak bisa. Hidup kita pun demikian Bapak Mama. Pergumulan kita menuntut kita untuk harus kembali dan mencas kita punya hidup, dan tempat yang tepat itu duduk di bawah kaki Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemu. Dan saya selalu bilang, orang yang tidak pernah duduk di bawah kaki Tuhan itu HP rusak itu. Tapi orang yang duduk di bawah kaki Tuhan dan tahu bahwa dia tidak bisa hidup tanpa Tuhan adalah ibarat HP yang selalu dicas. Dia sehabis tapi cas terus, habis cas lagi, habis cas. Jika Bapak Mama dan saya tidak pernah terlepas dari penderitaan hidup, maka langkah yang paling penting adalah jangan cepat-cepat cari tahu pergumulan ini sebenarnya asalnya dari mana. Siapa pun salah. Kadang-kadang kita akhirnya persoalan baru satu belum selesai, tambah lagi persoalan baru. Karena apa? Karena kita menyibukkan diri dan menghabiskan energi kita untuk mencari tahu siapa pemicu dari persoalan ini. Kita membuang energi kita untuk mencari tahu siapakah yang menjadi pemicu dari penderitaan kita pun hidup. Lalu kita kehilangan energi untuk melihat kehidupan kita dalam relasi kita dengan Tuhan. Karena itu hadapi persoalan Bapak Mama, bukan seberapa banyak persoalan. Persoalan itu ditentukan oleh sikap kita. Bagaimana kita melihat persoalan. Persoalan tidak akan pernah bisa bertambah kalau kita pandai untuk melihat setiap persoalan itu dan mencari jawabannya di dalam Tuhan. Yang kedua saya mau bilang, ketika ada dalam penderitaan dan persoalan hidup, pegang janji Tuhan. Pegang Tuhan pun janji itu. Seperti Israel diingatkan oleh Yesaya, pegang Tuhan pun janji sekalipun 70 tahun harga yang engkau harus bayar di pembuangan. Tapi
jangan lupa janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Janji Tuhan itu bukan seperti pil yang kalau bab mama dong sakit itu menenangkan. Kita kalau panas, mulut tidak enak, itu paracetamol masuk, dia suka kasih tenang. Tapi janji Tuhan itu memupuk kepada kita keberanian untuk menerima sesuatu yang tidak bisa kita setel dalam hidup ini. Janji Tuhan itu bukan semata untuk mengubah keadaan kita menjadi lebih baik dan mengenakan. Tapi janji Tuhan itu membuat kita bisa menari di tengah-tengah badai. Janji Tuhan yang ketiga saya mau bilang, memampukan kita untuk melihat bahwa sehabis hujan itu selalu ada pelangi. Bukan sehabis hujan selalu ada badai, tapi sehabis hujan selalu ada pelangi. Karena itu yang membuat kita menjadi kuat, karena kita itu beda dengan orang-orang yang melihat persoalan tanpa pegang janji Tuhan. Janji Tuhan itu penting, Bapak Mama. Dan bicara tentang janji Tuhan itu bicara tentang keyakinan. Bicara tentang janji Tuhan adalah bicara tentang relasi. Bagaimana engkau pegang janji Tuhan kalau engkau kering dalam relasi dengan Tuhan? Tidak jalan itu. Janji Tuhan akan menjadi sebuah janji yang membuat engkau kuat. Karena apa? Karena Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Ada sebuah lukisan begini, dia bilang, Tuhan, ketika saya sakit, saya melihat saya pun jejak kaki di pasir saja. Saya bermimpi demikian. Tapi kemudian dia lalu berefleks, dia bilang, Tuhan bilang begini, hei anak, itu jejak kaki bukan jejak kakimu, tapi itu jejak kakiku. Lalu dia bilang, lalu saya ini di mana Tuhan? Tuhan bilang begini, saya sementara menggendong engkau. Saya pikir janji Tuhan itu yang membuat kita kuat. Kita kuatin sampai sekarang. Janda-janda banyak yang kuat ini karena janji Tuhan. Amin. Orang tua masih bergumul dengan dia pun kehidupan anak-anak yang hidup tidak jelas, hanya tiap hari gas-gas motor, boom, bam, 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 keliling ini gereja. Orang tua doa omong mereka tidak dengar. Mereka bilang, mama ini kami pumasa. Iya tolong kamu pumasa, tapi ngongong di hutan sana yang hanya ada kode dong, itu kami bantu kampung motor. Janji Tuhan buat kita kuat, Bapak Mama. Lalu janji Tuhan membuat kita tidak mencari-cari kambing hitam itu. Kita ini suka cari kambing hitam, betul bukan untuk buat gulai, tapi untuk kasih salah. Ini dia pun salah. Potong orang NTT ini, pegang janji Tuhan. Minggu sengsara yang keempat, kasih ingat, kesulitan akan berlalu. Karena setiap peristiwa ada masanya. Tapi yang kedua saya mau bilang, setiap peristiwa ada masanya kalau engkau pegang janji Tuhan. Amin.